Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 73. Beralih ke pedalaman gunung Kotage, Yayan, Okamai Itachi, dan Bushidrill sedang menyelidiki tentang Amaimax. Yayan terlihat membaca sebuah catatan sambil berkata, "Amaimax, itu semua yang kita dapat dari area investigasi." Okamai Itachi berkata, "Tidak ada riwayat sebelum debutnya." Bushidrill berkata, "Wajahnya sering berubah, jadi kemungkinan operasi plastik. Tapi tidak ada riwayat prosedur di institusi kesehatan manapun. Mungkin itu kemampuan khusus." Yayan berkata lagi, "Itu menjelaskan riwayatnya yang tidak diketahui ini. Dia bisa saja menjalani hidup yang berbeda dengan wajah yang berbeda." Bushidrill berkata lagi, "Dia mungkin saja mata-mata Neo Heroes." Lalu Bushidrill menanyakan sesuatu pada Yayan dengan berkata, "Oh iya, benarkah itu Iyai? Saat kita pingsan di pertarungan itu, kau merasakan konflik dalam hatinya?" Yayan berkata, "Di situasi di mana dia bisa saja hanya mengincar dan menyerang monster, tapi dia justru ingin membunuh para sandera juga. Aku melihat maniak pembunuh yang haus darah. Tapi saat itu, sekilas, bagaimana ya mengatakannya? Dia terlihat seperti monster tanpa hati manusia yang kesulitan mengendalikan diri sendiri, dan entah bagaimana dia bisa melakukannya." Bushidrill berkata, "Orang jahat bisa pura-pura memiliki hati. Apa menurutmu tidak terlalu cepat untuk mempercayainya?" Yayan berkata lagi, "Kita bisa konfirmasi itu nanti dengan melanjutkan penyelidikan. Aku merasakan ketulusan darinya, karena orang-orang yang jarang memiliki sesuatu bisa lebih tahu nilainya." Mendengar Yayan yang masih mencoba untuk percaya pada Amaimax, Okamai Itachi hanya bisa diam, sementara Bushidrill hanya bisa menggaruk kepalanya. Setelah itu Okamai Itachi berkata, "Kalau memang seperti itu, kita tidak harus terus mengawasinya. Kalau perubahan wajah itu bukan hanya sekedar kemampuan khusus, tapi tanda perubahan menjadi monster. Bagiku, area sekitar wajahnya berubah itu karena gangguan emosional." Yayan terdiam mendengar itu. Lalu Okamai Itachi melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana nantinya, tapi kuharap suatu hari nanti kita bisa bersyukur karena waktu itu tidak membiarkan dia mengotori tangannya." Yayan berkata, "Kita selidiki lebih jauh dan temukan bukti konklusif sebelum memberitahu Master, karena sekarang dia sedang sibuk dengan Dewan Ahli Pedang yang terlahir kembali. Master mereka, yaitu Atomic Samurai sendiri, sedang berada di sebuah prasasti untuk generasi penerus Dewan Ahli Pedang bersama 3 orang lainnya. Salah satunya ternyata adalah Nichirin yang berhasil bertahan hidup walaupun tubuh dia sudah hancur setengah badannya oleh Führer Ugly. 2 orang lainnya adalah Yuta, putri dari Amahare, yang tewas di medan pertempuran. 1 orang lainnya adalah Shido, putra dari Zanbai yang tewas juga di medan pertempuran." Yuta berkata, "Istirahat yang tenang papa, aku akan menghabisi asosiasi monster yang tersisa. Kalian akan menyesal sudah membuatku membawa peti ringan papa." Lalu Nichirin berkata, "Maaf Shido, Yuta, kalau saja kami lebih kuat." Shido berkata, "Tidak, ayahku hidup dengan pedang. Dia pasti senang karena gugur dalam pertarungan. Ayahku seorang pengawal. Aku yakin dia yang akan paling senang kalau ketua dewan bisa selamat Tuan Nichirin." Lalu Atomic Samurai berkata, "Nichirin, tubuhmu tidak apa-apa." Mendengar pertanyaan itu, Nichirin tertawa lalu menunjukkan kaki palsunya sambil berkata, "Seperti yang kau lihat, aku jauh lebih baik. Seperti halnya menguasai yang lain. Sirkulasikan ki ke dalam senjata, lalu senjata itu akan jadi bagian sempurna dari tubuhmu. Sama halnya dengan pedang atau tubuh buatan." Setelah itu Nichirin melempar sebuah apel ke atas, lalu dia menebas apel itu dengan pedangnya. Tidak lama dari itu dia bersiap memasukkan pedangnya lagi, tapi saat itu tidak terjadi apapun pada apelnya. Lalu dia pun akhirnya selesai memasukkan pedangnya, dan seketika tebing batu yang jauh di belakang apel itu hancur total terkena tebasan, sementara apelnya masih terlihat utuh. Apel itu pun jatuh ke lantai lalu diambil oleh Shido yang keheranan. Shido berkata, "Kau menghindari kontak dengan apel, tapi tebing batu di belakangnya terbelah." Sambil tersenyum Nichirin berkata, "Apelnya juga terpotong." Mendengar itu Shido dan Yuta terkejut keheranan karena yang mereka lihat apel itu masih utuh. Lalu Atomic Samurai mengambil apel itu sambil berkata, "Kalian belum pernah lihat ini. Kemampuan Nichirin itu indah sekali. Pedangnya bergerak cepat sekali sampai tidak
tidak membuka sayatan, sehingga apel ini tidak terlihat sudah dipotong. Shido berkata di dalam hatinya, sesuatu yang mirip seperti dialog Zen. Aku sama sekali tidak mengerti, tapi itu mempesona. Yuta berkata, hebat, puncak dari berpedang bisa mencapai level ini, seperti sihir saja. Aku ikut. Setelah itu Atomic Samurai berkata kepada Nichirin, kau belum tumpul, baguslah. Lalu Nichirin berkata, aku jadi ingat, ku dengar Beng pensiun menjadi pahlawan. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Kamikaze? Kau masuk ke dunia pahlawan karena ingin bersaing dengan mastermu itu kan? Atomic Samurai termenung sejenak, lalu dia tersenyum sambil berkata, dulunya seperti itu, tapi sekarang aku bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa kudapatkan di tempat lain. Belum lagi, di antara pahlawan top, masih ada orang yang kekuatannya tidak bisa kupahami. Aku lanjut atau tidak, tergantung dari penilaianku terhadap pria itu. Setelah itu Atomic Samurai pun pergi meninggalkan Nichirin dan yang lainnya. Nichirin berkata di dalam hatinya, kau sudah berubah, Kamikaze. Kau lebih toleran terhadap orang lain dibandingkan dulu. Bisa dibilang, kau sudah memperluas pandanganmu. Kau menempatkan diri di antara orang-orang kuat dan mengetahui berbagai metrik kekuatan. Setelah itu Nichirin tiba-tiba berkata, mungkin menjadi pahlawan tidak buruk juga. Yuta yang mendengar ucapan Nichirin yang tiba-tiba itu langsung kebingungan. Sementara itu, Saitama dan Genos sedang berjalan pulang menuju apartemen mereka yang ada di markas asosiasi pahlawan. Di halaman apartemen, Forte sudah berhasil membuat rumah anjing untuk Rover dan Black Spam. Dia berkata, rumah kalian sudah siap, bersyukurlah. Black Spam berkata di dalam hatinya, aku tidak punya pilihan lain selain tinggal di rumah anjing ya. Aku harus bertahan untuk saat ini. Setelah itu Forte memberi mereka makan sambil berkata, nih makanannya. Lalu Black Spam dengan girangnya berkata, ye, datang makanan anjingnya. Sambil memakan makanan anjing itu, Black Spam berkata lagi, untuk sekarang aku harus mengabdikan diri pada makanan dan menambah jumlah selku. Sementara Rover saat itu terlihat tidak mau memakan makanan anjing yang Forte berikan. Setelah itu Saitama akhirnya tiba bersama Genos. Forte berkata, oh kau sudah kembali Saitama, dan kau bersama Demon Cyborg. Melihat adanya Demon Cyborg, Black Spam langsung bersembunyi di balik rumah anjing karena ketakutan. Dia berkata, Demon Cyborg, dia bisa mengenaliku. Lalu Saitama berkata kepada Forte, kau membuat rumah untuk Rover ya? Terima kasih. Di belakangnya Genos terlihat kesal mendengar Saitama sudah memberi nama anjing itu sebagai Rover. Lalu Forte bertanya kepada Genos, apa yang kelas S Demon Cyborg lakukan di sini? Aku Forte kelas A peringkat 31. Saitama langsung memperkenalkan Forte pada Genos dengan berkata, dia tinggal bersebelahan denganku. Genos berkata, tetanggamu ya? Lalu dia berkata kepada Forte, maaf terburu-buru, tapi aku akan memintamu untuk menyerahkan kamarmu. Nanti aku akan bawa koperku. Terima kasih. Beralih ke kota M, Atomic Samurai dan ketiga muridnya berkunjung ke apartemen King. Tapi berapa kali pun bel berbunyi, King tidak ada di rumah. Menurut Atomic Samurai, perjalanan mereka menjadi sia-sia. Jadi saat itu mereka sekalian makan siang di sebuah restoran sushi di kota M. Yayan berkata, mungkin dia sedang keluar membasmi monster. Atomic Samurai berkata, padahal aku ingin memastikan kualitasnya dengan pedang, tapi aku sepertinya harus datang lagi. Sementara Okama Itachi saat itu kegirangan. Dia berkata, ye, sudah lama sekali aku tidak makan sushi. Usidril menanggapinya dengan berkata, sikap riangmu itu memalukan. Saat itu, Yayan ingin mengambil sushi salmon yang masih berjalan menuju ke arahnya di atas conveyor belt atau ban berjalan. Tapi sebelum tiba di tempatnya, sushi salmon itu sudah ada yang ambil. Lalu Okama Itachi mengincar sushi mayo jagung, tapi lagi-lagi itu diambil oleh orang yang sama. Setelah itu Atomic Samurai mengincar sushi tuna berlemak dan meminta muridnya untuk mengamankannya. Tapi lagi-lagi incaran mereka diambil oleh orang yang sama, dan itu membuat Atomic Samurai kesal. Yayan mencoba menghentikan amarah masternya dengan berkata, Master, orang itu hanya warga sipil, jangan. Tapi saat mereka menoleh ke arah orang itu, seketika mereka dibuat terkejut karena orang itu ternyata adalah King. Atomic Samurai langsung menghampiri King sambil berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, tuan terkuat di bumi. Aku kesini hari ini untuk bertemu denganmu. Aku mau bicara sebentar. Saat itu King memasang wajah serius yang mengintimidasi. Tapi momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 71. More